Dengan segala kerendahan hati, ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau dalam kekudusan-Mu. Sembari kami mensyukuri segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kalau hari ini kami ada, ya Tuhan, kami ada karena anugerah Allah. Dan kalau kami masih diberi kesempatan untuk hidup, maka kami harus beribadah, memuji dan menyembah Engkau, melakukan apa yang Tuhan inginkan kami perbuat. Bapa di sorga, kami sudah menyembah Tuhan. Saatnya Engkau berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi yang telah membuka hati, telah membuka telinga untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah hanya berkata-kata seturut kehendak Allah. Bahkan bagian terkecil yaitu satu kata pun, biarlah itu kata yang Engkau inginkan untuk dipercakapkan dari tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Bulan ini, di bulan Januari kita sedang berkonsentrasi belajar bersama-sama bagaimana supaya roh kita sehat. Roh kita sehat. Saya ulang sekali lagi, ada banyak orang yang berusaha untuk membangun kesehatan jasmaninya. Membangun atau berusaha bagaimana supaya tubuhnya sehat, itu sangat baik. Orang berusaha supaya fit secara jasmani. Tetapi saudara-saudara, pernahkah kita merenung di hadapan Allah? Berpikir dan berkata, oh Tuhan, bagaimana dengan rohku? Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur. Roh, jiwa, dan tubuh. Terlalu sering orang hanya konsentrasi pada tubuh dan jiwanya. Sementara dia abaikan rohnya. Padahal Tuhan Yesus pernah berkata dengan keras, apa artinya kamu memiliki segala sesuatu di dunia ini? Kalau pada akhirnya jiwamu binasa. Dan pada akhirnya bicara mengenai roh, yang ada hubungannya kelak sampai pada kekekalan. Saudara-saudara, saat ini kita belajar bersama-sama bagian daripada bagaimana kita menyehatkan roh kita. Roh kita sehat. Yaitu dengan membangun sebuah penyembahan yang sejati bagi Tuhan. Melalui penyembahan sejati, kita akan mengungkap tujuan sesungguhnya penyembahan itu apa. Dan seperti apakah penyembahan yang Allah inginkan. Kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh seorang wanita dalam Alkitab.
dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayatnya yang pertama sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Saya ulang sekali lagi. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tindakan atau sikap mencurahkan minyak narwastu yang mahal di kaki Yesus, bagi sebagian orang akan berkata itu tindakan aneh, pemborosan yang hanya didorong oleh emosional semata-mata. Bisa saja orang akan berkata demikian. Namun hal itu merupakan ungkapan kasih dan penyembahan sejati dari hati seorang yang bernama Maria. Ungkapan kasih dan penyembahan sejati. Penyembahan yang sesungguhnya dari hati Maria. Saudaraku sekalian, Tuhan selalu menginginkan yaitu bahwa anak-anaknya, orang-orang percaya, saudara dan saya, selalu mencurahkan isi hatinya. Mencurahkan isi hati kita kepada Yesus dengan penyembahan dan pengagungan. Ketika kita menyembah Tuhan dengan benar, sesungguhnya kita sedang melatih atau sedang mempersiapkan roh kita untuk sehat. Nah, belajar dari apa yang Maria lakukan.
kita akan temukan ciri dari pujian sejati itu seperti apa. Ada 3 kebenaran yang dilakukan, yang dari Maria kita belajar tentang penyembahan sejati. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, penyembahan sejati rindu mempersembahkan sesuatu yang berharga. Di ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni dan mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu, garis bawahi, murni, ori, kata orang sekarang, bukan KW. Original. Dan Alkitab berkata yang mahal harganya. Kedua. Kemudian yang ketiga, meminyaki kaki Yesus. Minyak yang mahal itu dicurahkannya di kaki Yesus. Yang keempat, menyekanya dengan rambutnya. Saudaraku sekalian, biasanya kepala yang diminyaki, bukan kaki. Itu pada umumnya. Sekali lagi, pada umumnya orang minyaki, kasih minyak di kepala, bukan di kaki. Apalagi minyak yang mahal itu diminyak atau ditaruhkan di kaki Yesus. Saudaraku sekalian, tindakan Maria ini merupakan suatu bentuk pengorbanan besar yang didasari pada kerendahan hatinya. Karena minyak narwastu murni itu sangat mahal harganya. Ini yang penting saudara dan saya pahami. Yang disebut dengan pujian atau penyembahan sejati itu adalah kerinduan hati kita untuk mempersembahkan sesuatu yang paling berharga. Yang paling berharga, kalau Maria mempersembahkan harta yang termahal dari dirinya. Karena ketika bicara mengenai persembahan itu bukan hanya harta, bukan hanya uang. Pikiran kita, hati kita, waktu kita. Maka dengarkan baik, sebagai bentuk penyembahanmu yang terbaik, yang sejati itu. Beri waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Utamakan waktu untuk Tuhan. Saya seringkali sedih mendengar kalau ada jemaat atau pelayan bilang, Pak, minta tolong gak ibadah hari ini. Kenapa? Kami lagi ada acara syukuran, saya disuruh marhobas. Dengar baik, aku sedih dengar itu. Terus terang saya sedih. Kenapa? Diajak kawan saya jalan-jalan. Sedihnya luar biasa. Berarti kita hanya mau datang pada Tuhan kalau ada waktu tersisa dalam diri kita. Tersisa. Bukan
yang terpenting dan terutama atau terbaik itu. Kenapa saudara tidak berani berkata saya harus beribadah dulu baru datang ke situ? Mulai sekarang perhatikan kepentingan rohmu. Bukan hanya kepentingan badanmu, jasmanimu. Maria sadar bahwa kesempatan untuk mengungkapkan dengan baik. Maria sadar untuk mengungkapkan pengabdiannya kepada Yesus segera akan berakhir. Karena disinggung saat kematian Kristus sudah disebut di situ. Berarti dia sadar ini kesempatan terakhir. Besok belum tentu ada kesempatan. Kesempatan itu bisa terbatas pada dirinya Maria atau terbatas pada Yesus. Maksudnya apa? Kalau Yesus segera akan disalibkan, lalu muncul keinginan itu tidak bisa lagi. Atau muncul keinginan besar di dalam hati Maria, tapi dia tidak lagi bisa berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya dia menggunakan, memanfaatkan kesempatan yang tersedia itu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku sekalian, jangan selalu tunda. Minggu depan kan bisa beribadah. Pesta ini belum tentu ada minggu depan. Simak baik-baik ini. Saya nyatakan ini sebagai hamba Tuhan di hadapan Allah. Jangan selalu utamakan, kedepankan hal-hal yang sifatnya sementara. Hal-hal yang sifatnya hanya mencari kesenangan tubuh jasmani kita. Minggu depanlah, bulan depanlah, tahun depanlah. Berhenti berpikir demikian. Karena besok belum tentu milikmu. Minggu depan belum tentu milik kita. Tahun depan apalagi. Maria sadar itu. Maria sadar itu. Maka dia menggunakan kesempatan itu. Iman dan pengabdiannya pada Tuhan. Saya ulang. Iman dan pengabdian Maria pada Tuhan merupakan teladan tertinggi dari apa yang diinginkan oleh Allah dari orang percaya. Oleh karena itulah Yesus menyatakan bahwa perbuatan kasih itu akan disebut di mana saja Injil diberitakan. Saudara-saudara, Maria menunjukkan kasihnya terhadap Kristus. Bukan hanya kasih biasa, tapi kasih yang murah hati. Kasih yang murah hati. Orang-orang yang benar-benar mengasihi Kristus pasti bersedia menyerahkan segala yang terbaik dari yang mereka miliki bagi dia. Itu namanya murah hati. Waktumu, pikiranmu. Kalau saudara hanya datang ke gereja karena lagi tidak ada kegiatan, dan saudara mau melayani karena tidak ada kegiatan di rumah, tidak ada kegiatan yang menyita, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik itu Maria. Murni, mahal harganya. Minyak bukan ditaruh di kepala Yesus, tapi dia taruh di kakinya. Bukan dilap dengan handuk atau kain yang ada pada dia, tapi dia lap dengan rambutnya sendiri. Kasih Maria kepada Kristus juga adalah kasih yang rendah hati, kasih yang sejati, tidak akan segan memberi atau melakukan apapun untuk menghormati Kristus. Dan yang ketiga, kasih daripada Maria kepada Kristus adalah kasih yang mempercayai Kristus. Kenapa? Karena dia mengakui Kristus sebagai raja bagi dia. Kita harus juga mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Beri yang terbaik. Pikiranmu, waktumu, hartamu, tenagamu yang terbaik bagi Tuhan. Itulah penyembahan sejati. Yang kedua,
Penyembahan sejati tidak terpengaruh oleh sikap orang lain. Tidak terpengaruh oleh apa kata orang. Perhatikan ayat 4, ayat 5. Tindakan Maria dicegah, dicela oleh Yudas. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus, bukan orang lain Pak, bukan orang lain, murid Yesus, menghalangi Maria untuk memberi yang terbaik bagi Yesus. Bukan orang lain Pak. Yang akan segera menyerahkan Yesus, menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberi kepada orang-orang miskin? Saudara perhatikan pertanyaan Yudas, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual dan uangnya diberi kepada orang-orang miskin? Alkitab berkata, pertanyaan Yudas yang menuntut supaya kepentingan pelayanan sosial atau diakonia dibanding dengan kepentingan penyembahan. Artinya sepertinya baik orang ini. Perhatikan orang lain. Nasib orang-orang yatim atau orang-orang miskin. Ternyata saudara, rasa prihatinnya atau rasa prihatin Yudas terhadap orang-orang miskin itu hanya topeng semata. Itu hanya topeng semata yang menyembunyikan sikap tidak mau mengasihi dan menyembah Tuhan Yesus. Apakah Yesus tidak peduli sama orang miskin? Sangat peduli. Lalu kenapa Yesus tidak menyetujuinya? Karena Yesus tahu, dengar. Yesus tahu bahwa ketika Yudas berkata uangnya diberikan kepada orang miskin, Yesus tahu bahwa sesungguhnya Yudas itu bukan memperhatikan orang miskin. Yudas itu tidak peduli dengan orang miskin. Yesus tahu motivasinya. Tetapi dia hanya mau mencegah supaya Maria tidak membuang minyak itu. Lebih baik dijual lalu uangnya diberi pada orang miskin. Pertanyaannya, apakah Maria berkata, ya benar juga ya. Kalau di kaki Yesus apalah. Ya hanya begitu saja. Tapi kalau kita jual, uangnya ada. Kasih sama orang miskin. Orang miskin bersuka cita. Orang miskin berkata kalian baik. Tapi kalau ini apalah. Saudara, Maria tidak terpengaruh oleh apa kata orang. Tidak terpengaruh oleh sikap orang lain. Artinya saudara-saudara, penyembahan sejatimu. Engkau tidak akan pernah kendor untuk melakukan itu. Niat baikmu untuk menyembah, untuk berkarya, untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan tidak akan pernah surut ketika ada orang mempengaruhimu supaya tidak melakukannya. Itulah penyembahan sejati, tidak dipengaruhi atau tidak terpengaruh apa kata orang. Terakhir, ketiga. Penyembahan sejati mendorong seseorang untuk mengasihi Tuhan. Perhatikan baik. Mendorong seseorang untuk mengasihi Tuhan karena dirinya, diri pribadi Tuhan. Karena pribadinya Tuhan, bukan karena yang lain. Ayat 7 dan 8.
Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Menarik dalam ayat ini, biarkanlah dia, Maria kata Yesus, melakukan hal itu mengingat hari penguburanku. Penyembahan sejati yang dilakukan oleh Maria mendorong dia untuk mengasihi Tuhan. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah itu. Dia tahu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memihak pada Maria dan menolak keberatan Yudas. Sekali lagi, Yesus memihak kepada Maria dan menolak keberatan Yudas. Besar kemungkinan saudara-saudara bahwa Maria itu telah memahami perkataan Tuhan Yesus mengenai kematiannya yang mendekat. Inilah yang disebut mengutamakan yang terutama. Mengutamakan yang terutama. Iman Maria mencakup pekerjaan Sang Juru Selamat, yaitu kematiannya. Kenapa engkau sembah Tuhan? Kenapa engkau datang beribadah? Bukan karena manusia. Sekali lagi, kenapa engkau beribadah? Kenapa engkau melayani? Bukan karena manusia, tapi karena pribadinya Tuhan. Seharusnya itu yang mendorong saudara beribadah. Itu yang mendorong kita untuk melayani Tuhan. Karena pribadinya Tuhan. Yang mendorong Maria. Kalaupun disebut itu semacam pemborosan yang dilakukannya. Tapi Maria sadar. Aku lakukan ini bukan untuk manusia. Walaupun mahal. Aku lakukan ini bukan untuk mencari pujian dari manusia. Tapi karena pribadi Tuhan. Dialah Raja. Dialah Tuhan yang berdaulat atas diri kita. Ibadahmu pada Tuhan harus dibangun pada sikap itu, dan itulah penyembahan sejati. Itulah penyembahan sejatimu. Aku datang bukan karena yang lain, bukan karena malu, atau bukan karena hitung waktu. Waduh, sudah di bulan Januari belum pernah aku ibadah, malu sekali. Kalau hanya karena malu engkau kepada manusia datang beribadah, ibadahmu tidak berfaedah. Tapi karena didorong oleh pribadi Tuhan dengan sadar berkata, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Aku datang mencari wajah. Saudara, jika kita menyembah Tuhan, sekali lagi jika kita menyembah Tuhan karena sifatnya, karena pribadinya, pribadi Allah yang agung, kita akan terfokus pada kebesaran, keagungannya. Dan ingat, itulah tujuan penyembahan yang sesungguhnya. Kagum akan karya Allah. Kagum akan kebesarannya. Kagum akan keagungannya. Sehingga kita sujud menyembah. Itulah tujuan penyembahan yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur kalau saat ini Engkau ingatkan kami supaya kami memperbaharui sikap ibadah, sikap pelayanan, sikap penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kami sadar begitu banyak kegiatan ibadah yang kami lakukan tidak lebih dari sekedar rutinitas seremonial semata. Tetapi kami mau memperbaharui itu sesuai dengan firman. Maka hari ini kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu bahwa penyembahan yang sejati menuntut kami supaya kami menyembah dan memberi, mempersembahkan, melakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh kata atau pendapat orang lain. Dan juga kami melakukannya karena kami sadar, kami tahu pribadi-Mu agung dan mulia. Biarlah setiap kami umat-Mu yang mendengar ini memahami bahwa kami harus memberi yang terbaik bagi Tuhan yang kami cintai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.